Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Politala, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu bahagia seperti saya ya, dan dalam keadaan sehat semuanya. Bersama saya, Ica, akan menemani Sobat semuanya untuk 30 menit ke depan dalam podcast Poin Bintang, bincang santai dan menyenangkan, yaitu podcast Politeknik Negeri Tanah Laut, yang akan membahas informasi seputar Politeknik Negeri Tanah Laut, baik itu dari manajemen, dosen, staf tenaga kependidikan, atau dari mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Tanah Laut, bahkan juga dari pihak-pihak yang bekerja sama dengan Politeknik Negeri Tanah Laut. Podcast Poin Bintang kali ini sudah bersama saya, sudah bergabung. Ini suatu kebanggaan, luar biasa saya senangnya ini berkenan. Ini juga sebelumnya sudah tadi ditampilkan video singkat dari bintang tamu kita. Ini sudah bergabung bersama kita yang harusnya Bapak Kakanwil, ini diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan, yaitu Ibu Ngatirah. Dan juga ini mewakili Bupati Kabupaten Tanah Laut, yaitu beliau adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, Bapak Masturi. Selamat datang Bapak dan Ibu. Sudah berkegiatan dari tadi, kita lanjutkan. Mohon izin, ini kiranya berkenan 30 menit kita lanjut podcast. Siap. Oke, sebelum kita tanya-tanya dan ngobrol bersama para bintang tamu kita yang luar biasa, buat sobat-sobat yang ada di rumah ataupun sekarang lagi kerja ataupun lagi santai-santai yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Kalaupun udah, di-like, komen, dan di-share video podcast Poin Bintang kali ini. Oke, tak kenal maka tak aruf, salah ya, kita bercanda ya Sobat Politala. Tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu bersama bintang tamu kita. Ini yang pertama dari Kemenkumham, yaitu Ibu Ngatirah. Mungkin nih kalau boleh tahu dari namanya sepertinya bukan orang Kalimantan Selatan. Mungkin Ibu mohon izin, kita boleh tahu Ibu aslinya orang mana sih Bu? Saya dari Jogja, Mbak. Wah, sangat dekat ya, cuman 1,5 jam lah kira-kira. Kalau ada tiketnya. Kalau nggak delay juga ya Pak. Aslinya ternyata Ibu orang Jogja. Ya lumayan dekat ya, tadi 1,5 jam. Nah kalau orang Jogja berarti ada ceritanya dong Ibu. Gimana sih Ibu awalnya? Kok bisa Ibu Ngatirah sebagai yang awal dari Jogja bisa bekerja? Nih betul. Jadi sebelum ke Kalsel saya ini sudah muter-muter Mbak. Memang saya ini pegawai yang diputer-puter dari daerah satu ke daerah yang lain. Saya lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakatan awalnya, yang ketika penempatan tugasnya di lapas ataupun rutan. Nah, saya penempatan pertama di Lombok. Wow. Ya, dari Lombok saya berkarir, kemudian dari jabatan paling rendah, kemudian sampai menjadi kepala divisi. Saya juga sempat menjadi kepala lembaga pemasyarakatan, ada di Ujung Pandang dan Malang terakhir. Kemudian baru menjadi kepala divisi pelayanan hukum dan HAM. Itu pun juga sudah muter Mbak. Nggak, ternyata di Kalimantan juga muter Bu ya? Iya, sebelumnya saya jadi Ternate. Wow. Pernah di Ternate. Jadi Ternate daerahnya yang bersih sekali pantainya. Kemudian ke Lombok saya pulang kampung Mbak, karena home base saya di Lombok. Ya. Nah dari Lombok saya dikirim ke Kalimantan Selatan. Dan ketika ke Kalimantan Selatan saya kaget, dari Lombok ke Kalimantan kayak apa Kalimantan? Ternyata setelah ke sini luar biasa, sampai ketemu Pak Kepala Dinas, Pak Bupati, dan ini penempatan saya yang terlama. Oke. Aslinya Ibu betah di sini ya, Sobat Politala. Karena ketemu orang-orang baik. Terima kasih Ibu. Oke, jadi itu ya perjalanan beliau. Nah, kalau tadi Ibu Ngatirah yang kita tanya, ini kita tanya sedikit aja. Apakah ini Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ini asli Tanah Laut Bapak? Atau seperti Ibu nih sudah melanglang buana? Kayaknya importir juga. Waduh. Ternyata sepertinya yang di depan layar ini hanya saya yang produk asli Tanah Laut ya Sobat Politala. Kami besar di Tanah Laut. Oke, berarti produk dicetaknya juga di Jawa. Oh di Jawa ya. Tepatnya di Ngawi ya. Tapi usia 2 tahun sudah dibawa orang tua ke Tanah Laut sebagai transmigran. Tapi
besar, kemudian berbaurnya juga dengan orang tanah laut. Pendidikan juga di sini. Oke. Nah, berarti itu ya Sobat Politala, bintang tamu kita ternyata bukan asli Tanah Laut, tapi mengabdinya luar biasa di Kabupaten Tanah Laut dan di Kalimantan Selatan kita tercinta ini. Oke, kita nanya kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Ini kan tadi kita sudah melakukan launching IP Corner di Politeknik Negeri Tanah Laut oleh Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Ya, yang pertama luar biasa dan keren dulu. Satu langkah lebih maju kita dengan adanya IP Corner ini, berarti tujuan kita untuk melek hak kekayaan intelektual ini insya Allah di Tanah Laut akan terjadi percepatan. Karena meskipun Kemenkumham saya akui dengan layanan IT-nya, pelayanan HKI itu bisa online, tetapi dengan secara sadar memahami bahwa masyarakat kita ini perlu literasi, perlu bimbingan, maka didekatkanlah layanan itu. Betul. Dari di Kanwilnya, kerjasama dengan satuan-satuan kerja, sekarang ada IP Corner, pojok layanannya di Politeknik ini. Dan Politeknik adalah bukan hanya milik Politeknik tentu, milik Tanah Laut secara umum, bahkan bisa jadi Kalimantan Selatan. Ya, betul, Pak. Gitu. Jadi kami menyambut baik dan punya harapan yang kata anak muda itu membuncah ya. Saya punya mimpi, kita semua punya mimpi, Pemkab Tanah Laut, produk-produk potensi HKI di Tanah Laut akan semakin banyak. Semakin banyak. Mungkin itu tanggapan kami yang jelas. Oke, itu tanggapan dari perwakilan ya Bapak dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Nah, ini harapan nih dari Kakanwil. Ibu kan mewakili Kakanwil. Nah, mungkin harapannya terhadap launchingnya IP Corner di Politeknik Negeri Tanah Laut. Iya, terima kasih Mbak. Harapan, saya cerita dulu. Ini sebenarnya wujud dari mimpi kami. Saya bilang kami karena beliau itu sebenarnya sudah menyiapkan tempat di pusat promosi IKN. Sudah ditawarkan sejak lama oleh Pak Bupati. Namun keterbatasan petugas kami yang tidak bisa hadir di sana belum terrealisasi. Nah, ketika berkunjung ke Poli, ternyata luar biasa, disiapkan tempat, personnya juga yang menangani ada, tinggal kami bimbing, kemudian sarprasnya juga ada lengkap. Alhamdulillah sekali. Dan ini wujud kami peduli, kami memberikan layanan kepada masyarakat, mendekatkan layanan, sehingga KI ini kami berharap di Tanah Laut ini akan semakin maju, layanannya semakin dekat, peningkatannya yang luar biasa. Karena apa? Kekayaan intelektual ini kalau kita lihat negara-negara maju, mereka nggak punya sumber daya alam, tapi dengan sumber daya kekayaan intelektual mereka bisa hidup berkembang. Nah, kami berharap di Tala akan seperti itu, lebih maju lagi. Walaupun sumber daya alamnya di Tala luar biasa, tapi didukung dengan sumber daya kekayaan intelektualnya akan lebih luar biasa. Betul. Ya, itu tadi ya Sobat Politala, harapan, tanggapan juga yang mudah-mudahan dengan di launchingnya IP Corner di Politeknik Negeri Tanah Laut bisa membantu masyarakat di sekitar Kabupaten Tanah Laut, nggak cuma di Kabupaten Tanah Laut aja. Oke, kita lanjut lagi buat Sobat Politala, mungkin mohon izin Bapak Ibu, ada yang masih belum atau kurang mengerti tentang apa sih tentang kekayaan intelektual. Nah, mungkin ini Bapak Kepala Dinas mungkin bisa menjelaskan sedikit, mungkin nanti ditambahkan juga oleh Ibu. Siap. Ya, kekayaan intelektual tentu secara umum ini adalah properti, baik berupa barang atau jasa, baik barang yang berwujud maupun tidak berwujud, dan dia lahir dari proses ide kreatif. Dan di situ yang beratnya, di proses ide kreatif itu yang harus kita munculkan. Sekaligus secara sadar pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukumnya. Maka kekayaan intelektual dilabeli lagi di depannya menjadi hak. Sehingga pemerintah punya kewajiban untuk menandai sebagai sebuah hak kepada pemegang properti intelektualnya. Dan terakhir memiliki nilai ekonomi, daya saing ekonomi. Dan ini adalah wujud inovasi. Jadi dari aspek pemerintah adalah hukumnya tadi, perlindungannya. Lalu bagi pemegang sendiri ini selain jaminan hukum adalah memiliki nilai ekonomi. Nah, inilah kekayaan intelektual yang menurut kami, sehingga
aspeknya, objeknya akan lebih luas, bukan hanya produk, termasuk non produk, berwujud maupun tidak berwujud. Mungkin itu demikian. Oke, produk dan karya berarti ya kurang lebih Pak. Kalau Ibu mungkin bisa menambahkan? Boleh. Jadi sesuai disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwasanya kekayaan intelektual itu yang kenapa harus kita lindungi. Kita lihat pertama kali dia punya nilai ekonomi tidak. Ketika punya nilai ekonomi dan itu bisa berkembang, segera lindungi. Setelah itu kita promosi sehingga nilai ekonominya akan lebih bertambah lagi. Ini bentuk dari kekayaan intelektual yang harus kita miliki. Nah, kami berharap nantinya ke depan dengan perlindungan kekayaan intelektual, kemudian promosinya, apalagi sekarang tahun merek, nanti ke depan akan didaftarkan merek-merek kolektif. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama beliau, di mana saja sih yang bisa kita lindungi dengan merek kolektifnya. Ini akan lebih mengembangkan produk-produk lokal. Ini yang dia. One village, one brand. Iya, nanti akan satu desa, kita buat brand. satu desa, satu brand, satu merek. Keren, luar biasa. Semoga ini Sobat Politala yang punya produk ataupun karya bisa dipatenkan tentunya Bu ya, biar dapat perlindungan juga hak ciptanya. Nah, kita lanjut lagi. Kalau tadi bahas tentang kekayaan intelektual dan lain sebagainya, ini kita nanya yang agak minusnya Bu. Mungkin permasalahannya Pak, mungkin apakah ada selama ini sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, mungkin kembali lagi ditambahkan oleh Ibu juga permasalahannya Pak. Ya, secara umum pemahaman kita di awal itu saya katakan melek HKI, saya gunakan istilah itu. Memang literasi kita terhadap kekayaan intelektual itu masih rendah. Memandang HKI kita mengerucutkan bahwa yang namanya hak kekayaan intelektual hanya paten gitu. Kalau ditanya coba ini dipatenkan begitu. Seolah hanya itu gitu, padahal lebih luas. Nah, ini tantangan kita tentang melek HKI ini. Saya berharap IP Corner ini bukan hanya melayani secara administratif. Ada orang di luar sana yang sebenarnya pengen dilayani tapi tidak tahu mereka tuh punya hak untuk dilayani. Maka tugas kami pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui satuan-satuan kerjanya nanti yang akan mendorong literasinya, sosialisasinya, pembinaan. Lalu Politeknik dengan Kemenkumham menyiapkan dampak dari sosialisasi, mereka akan sadar dan mendaftar. Jadi apa yang kami ceritakan faktanya dikerjakan lebih dekat. Jadi kendalanya di situ yang paling utama, kita harus menyadarkan tentang arti pentingnya HKI, melek HKI-nya ini ditambah dengan kesan, karena kalau menyebut Kemenkumham, wah ini urusan hukum nih katanya Bu. Dan kalau urusan hukum nih kelihatannya berat, ditambah lagi biayanya bagaimana? Nah, sebenarnya kan layanan HKI ini masih menurut pandangan kami selama kami mendampingi para produsen yang mendapatkan HKI ke Kemenkumham masih wajar dan masih dibanding dengan nilai ekonominya itu masih bisa terjangkau. Dan Pemkab Tanah Laut pada tahun 2021 kalau nggak salah kami pernah mendapatkan paket penganggaran menggratiskan HKI ini. Jadi PNBP-nya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Sudah difasilitasi banget ya Pak. Jadi dua masalah ini Bu, pemahaman kita tentang HKI ditambah aksesnya kita buka ini murah, gratis. Nah, layanannya terutama di dinas kami, pendampingannya nggak usah mikir biaya, gratis pendampingannya. Wow. Karena itu bagian tupoksi bahwa produk-produk UMKM, IKM itu harus berdaya saing. Contoh yang berdaya saing itu instrumennya apa? Dia memiliki perlindungan hukum dan memiliki nilai ekonomi merek tadi diantaranya begitu. Jadi kendala utama bagi kami di situ Bu, pemahaman itu yang melalui IP Corner dan podcastnya Politala ini tantangan. Bagaimana podcast Politala itu jadi corong untuk meningkatkan melek HKI di Tanah Laut. Mudah-mudahan bisa tambah melek ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Ibu tentang hambatan atau kendala yang ditemui nih di Kementerian Hukum dan HAM. Iya, memang setuju dengan pendapat Pak Kadis. Permasalahannya pemahaman yang masih sangat minim terhadap kekayaan intelektual. Contohnya Mbak Host tadi manggilnya juga masih mematenkan. Padahal mendaftarkan paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, ciptaan, indikasi geografis seperti itu. Nah, ini pertama pemahaman, kemudian setelah paham
terus diapakan sih kalau saya udah paham? Nggih. Tindak lanjutan. Kemudian berikan pelayanan. Nah, kemudian kebetulan Tala ini termasuk 2 kabupaten, salah satunya Tapin, penggagas diterbitkannya perda tentang pengelolaan KAI. Cuman saya nggak tahu sudah sampai mana nih Pak Kadis. Masih di prolegda ini Bu. Ya, Belum jadi selesai. kalau Tapin sudah dia jadikan perda, nah ini tinggal nyusul, mudah-mudahan dengan itu adanya perda tentang pengelolaan kekayaan intelektual nanti akan menjadi tanggung jawab Pemda bahwasanya kekayaan intelektual di Tala ini harus maju dengan adanya nanti anggaran sosialisasi, anggaran pendampingan untuk pendaftaran, dan keseluruhan anggaran, tidak hanya pendaftaran saja, mungkin penyusunan membuat etiketnya dan sebagainya itu, karena kayak merek kan perlu ada etiket, ini yang penting. Kemudian kenapa ini di Poli? Poli ini kan mahasiswa-mahasiswa yang punya produk banyak sekali, karya tulis dan sebagainya. Karya tulis juga butuh perlindungan hak ciptanya. Nah ini yang penting sekali. Mudah-mudahan sih dengan tadi digagasnya perda, yang kebetulan juga kami sebagai institusi yang memang menangani terkait penyusunan raperdanya, kerjasama sudah berjalan lama. Mudah-mudahan ini bisa sehingga nanti akan semakin berkembang kekayaan intelektual di Tala. Iya, itu tadi ya Sobat Politala, luar biasa. Khususnya nih untuk saya sendiri yang bahkan ini dikatakan bukan kurang melek, belum melek ya. Saya taunya mah paten doang. Ternyata harus punya perlindungan hak cipta. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini juga dan adanya IP Corner di Politeknik Negeri Tanah Laut bisa membantu semua masyarakat, bahkan di luar masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Sobat Politala, jangan kemana-mana, karena setelah komersial break berikut ini, kita akan lanjut lagi dengan perbincangan yang lebih dalam dan intens. Kita tanya-tanya lagi, tetap bersama kami di Podcast Poin Bintang, bincang santai dan menyenangkan. Pagi Ibu, apa aja sih persyaratan mendaftarkan hak cipta itu? Selamat pagi Bu, baik, dengan saya Rina, saya akan membantu untuk menjelaskan terkait pencatatan hak cipta. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu ciptaan apa yang hendak Ibu daftarkan? Kebetulan saya punya lagu. Akhir-akhir ini lagu saya banyak cover. Itu gimana ya? Baik Ibu, saya akan menjelaskan terkait persyaratan pencatatan hak cipta. Persyaratan pencatatan hak cipta. Yang pertama adalah melengkapi dokumen berupa fotokopi KTP dan NPWP pencipta dan juga pemegang hak cipta. Yang kedua adalah melengkapi dokumen persyaratan yang dapat diunduh di www.dgip.go.id. Baik Ibu, bagaimana penjelasan yang tadi? Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas Ibu, nanti saya akan datang ke sini lagi untuk melengkapi dan mengurus berkasnya. Terima kasih. Baik Ibu, semoga lagunya cepat terkenal ya. Siap, nanti saya ajak konser keliling dunia ya. Ya. Ingin tahu lebih lengkap terkait kekayaan intelektual, kalian bisa kunjungi website www.dgip.go.id atau bisa datang langsung ke kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Selain itu, kita juga sudah membuka layanan kekayaan intelektual di IP Corner Politeknik Negeri. Kembali lagi bersama kami di Podcast Poin Bintang, bincang santai dan menyenangkan. Kita akan langsung kembali lagi berbincang-bincang bersama bintang tamu kita kali ini. Kita lanjutkan lagi ya Sobat Politala. Nah, mohon izin nih, apakah bisa kita lanjut lagi nih Pak, Ibu pertanyaannya? Lanjut lagi ya sampai selesai. Oke, ini mungkin tadi Sobat Politala juga bertanya-tanya apakah bagaimana caranya atau bagaimana mendapatkan legalitas hukum terkait hak kekayaan intelektual nih. Saya bertanya kepada Ibu Ngatira dulu. Boleh. Kalau ini panjang nih jawabannya. Nggak apa-apa Bu, 3 album. Tentang legalitas hukum kekayaan intelektual itu seperti tadi saya sebutkan bahwasanya ada paten. Paten itu yang bergerak di bidang teknologi. Kalau karya-karya teknologi itu masuk ke dalam paten. Kemudian merek itu untuk perdagangan barang dan jasa kayak rumah makan, kemudian produk-produk, kemudian ciptaan tuh untuk ilmu pengetahuan dan seni budaya. Nah, kemudian untuk desain itu bisa tadi kayak botol ada desainnya, kemudian desain baju, desain dan sebagainya,
produk-produk tapakan luar lah. Itu masuk desain industri. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu. Seperti HP kita tuh kan ada elemen hidup yang ada di dalam. Itu yang dinamakan desain tata letak sirkuit terpadu. Jangan salah seperti sirkuit Mandalika, jangan terkecoh dengan sirkuit Mandalika. Beda lagi ya Sobat Polita. Jadi jangan terkecoh. Kemudian tadi ciptaan sudah, ya kaitannya dengan merek, indikasi geografis. Indikasi geografis ini yang sedang kita dorong, yaitu sasirangan kita tuh terkenal banget toh. Tapi perlindungan indikasi geografis itu khas Kalimantan Selatan belum ada. Ini yang sedang kami dorong dengan pemerintah daerah provinsi. Nah ini mudah-mudahan semakin bisa kita kuatkan. Nah untuk pendaftaran kemudian perlindungannya, merek ini pendaftarannya first to file. Siapa yang daftarkan duluan, dia yang dapat. Jadi seandainya kita punya merek terus tiba-tiba nggak didaftarin, Mbak kemudian daftar, ya Mbak yang punya, saya rugi. Hati-hati ya Sobat Polita. Ciptaan itu, nah merek perlindungannya 10 tahun ya Mbak. Nanti 10 tahun ketika masih dipakai terus itu bisa diperpanjang. Kemudian ciptaan itu kalau itu yang penting sudah diungkapkan, sudah ditampilkan, misalnya lagu sudah dinyanyikan, sebenarnya pendaftarannya tidak wajib. Namun ketika ada masalah itu bisa sebagai alat bukti. Nah perlindungannya selama berapa? Itu selama seumur hidup penciptanya plus 70 tahun setelah meninggal. Lama kan? Lama. Nah, ya. Kemudian paten ini prosesnya agak lama karena memang memerlukan pemeriksaan dan itu jangan diekspos dulu, daftar dulu baru diekspos. Ya. Nah itu juga first to file, jadi siapa yang daftar duluan itu yang dapat. Nah ini perlindungannya berbeda-beda karena ada 2 paten sederhana, kemudian paten yang teknologi yang luar biasa itu. Nah kalau yang sederhana perlindungannya 10 tahun. Beda-beda juga Bu. Tapi tidak diperpanjang kalau itu. Nah paten sederhana bisa contohnya sedotan itu kan tadinya sedotan lurus gitu, begitu perlu orang sakit perlu ini ada lengkungan, itu udah paten Mbak. Kemudian apalagi? Ciptaan sudah, kemudian desain tata letak sirkuit terpadu, pendaftarannya juga harus itu juga harus didaftarkan kalau desain tata letak sirkuit terpadu untuk mendapatkan penghargaannya. Kemudian untuk apalagi desain industri untuk dilindungi, dapat perlindungan juga harus didaftarkan. Gitu. Kalau nggak didaftarkan nggak dapat perlindungan. Yang satu-satunya yang ketika tidak wajib didaftarkan adalah ciptaan. Untuk cabang-cabang KI yang lain harus didaftarkan. Ya. Banyak sekali sampai saya bingung Bu ingin menampungnya ini Bu. Karena cabangnya banyak. Berarti tapi beda-beda ya Bu ya untuk jangka waktunya juga. Nah kalau kita udah bahas ternyata banyak sekali perlindungan hak cipta itu dan macam-macam juga tentunya jenisnya. Kemudian ini kita tanya kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, ini di tanah laut nih Pak, realitanya apakah nih produk-produk ataupun yang lainnya itu sudah banyak yang dilindungi ataupun masih banyak yang mereka tadi kita di awal masih belum melek gitu, masih belum paham gitu Pak? Ya, secara umum kalau kita klaim banyak, tentu kita perlu banyak lagi, karena potensi dengan yang kita lakukan masih jauh. Gitu kan. Semenjak saya kenal dengan Ibu Ngatirah, Ibu Kepala Divisi Hukum, Pelayanan Hukum, waktu itu ada slot, rasanya pas awal-awal COVID, ada slot pencatatan HKI. Saya ngemis-ngemis ke Ibu, Bu, yang paket yang masih ada gratis itu untuk tanah laut aja. Ibu sempat bertanya tanah laut itu di mana? Gak tahu tanah laut Ibu waktu itu. Akhirnya saya waktu itu sowan ke Kanwil Kemenkumham, tanah laut itu di mana? Ibu sampai periksa panggil staf beliau bahwa coba nanti kalau sosialisasi itu tanah laut ada katanya gitu. Baru kenal tanah laut itu. Akhirnya waktu itu ada 35 kami dapat jatah Ibu. Jadi itu yang pengalaman perdana kami mendampingi IKM mendapatkan hak merek. Karena sadar hak merek tadi, berikutnya kami mencoba mengusul ke Pak Bupati agar APBD turun mendampingi itu. Kemarin kita minta ke Ibu, sekarang kita harus membuktikan dapat APBD. Akhirnya kita hampir 85 hak merek produk IKM terbit. Kemarin diserahkan oleh Ibu di acara di Kanwil Kemenkumham. Jadi
ada 85-an. Itu di merek saja gitu. Sebenarnya potensinya nanti banyak. Salah satu yang sekarang kami kenakan ini kondang. Kondang Yang ini untuk pandang. kami daftarkan HKI-nya. Waktu itu kami minta 3 waktu itu. Hak cipta, hak desain industri, sama hak merek. Yang keluar baru 1, hak desain industri. Dengan inisiasi ide dari 4 orang, di dalamnya ada Pak Bupati dan saya sendiri serta tim kami 2 orang, menyerahkan secara subjek pemegang hak desain industri atas kondang ini kepada Pemkab Tanah Laut. Nanti baru hak mereknya kami silahkan pada produsen IKM, UMKM mengajukan hak merek atas kondang. Jadi kondang bukan merek, kondang adalah sebuah produk. Hak desainnya dipegang Pemda. Lalu setiap yang membuat dengan mereknya sendiri kami persilahkan. Jadi satu barang tapi HKI-nya lebih dari 1. Lebih dari 1 jenis gitu. Dan subjeknya bisa lebih dari 2 atau 3. IKM A, IKM B, IKM C punya merek kondang berbeda-beda. Tetapi dia nggak boleh merubah konsep desain kondangnya. Nah, mohon maaf di podcast ini boleh saya kritik sedikit? Boleh, Pak. Boleh ya. Saya sudah cukup lama mengamati kondang yang dipakai oleh Civitas Akademika Politala. Itu desainnya tidak tepat. Bentuknya gitu ya, Pak. Itu desain kondangnya bukan desain kondang yang kami HKI-kan. Jadi di forum ini sedih. Iya, tapi nanti kita diskusikan. Terus termasuk lagu Mars Tanah Laut. Tanah Laut itu ada Mars HKI, hak ciptanya. Waktu itu Pak Sekda kita mendaftarkan ada Mars Tanah Laut. Ya, saya nggak ingat liriknya, saya nggak ingat. Jangan disuruh di sini ya. Intinya, tapi apa yang kita lakukan, saya mengatakan kalau ditanya apakah banyak, kami masih kurang. Potensi KAI ini yang berwujud tidak berwujud harus lebih banyak lagi, Bukan hanya di Satuan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, teman-teman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan punya potensi juga. Tari-tarian, ekspresi budayanya teman-teman yang di bidang kebudayaan itu harus kita catatkan adanya HKI-nya. Teman-teman di Dinas Pariwisata punya binaan yang luar biasa juga harus. Teman-teman di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan punya varietas-varietas kayak bibit jagung K7 itu saya juga belum tahu apakah itu sudah di HKI kan. Nah, ini jadi banyak saya pikir yang PR kita. Jadi kalau dikatakan ada tapi belum sesuai harapan kita. Nanti kita akan kerja keras tuh. Mudah-mudahan ke depannya tentunya di podcast kali ini juga kita sudah dapat beberapa nasihat, ya, kritikan tadi dari Pak Kadis. Ternyata selama ini kita memang benar-benar belum melek. Oke, Sobat Politala, kita mungkin tutup dulu yang permasalahan itu, Bapak Ibu. Kita lanjut lagi nih, nanya tentang proses permohonannya. Ini apakah lama ataukah lama sekali, Bu? Ini pasti Sobat Politala pada bingung ya, apakah nanti Ulun ingin mendaftarkan apakah lama ataukah cuma sebentar? Mungkin Ibu Ngatira bisa menjawabkan. Ya. Kebetulan di Tala ini yang banyak didaftarkan adalah merek. Nah, boleh saya tanya dong, berapa lama kemarin, Pak? Ada yang lebih 1 tahun, Bu. Yang merek 1 tahun. Oke. Karena begini, pendaftaran merek ini melalui proses. Merek yang didaftar tidak boleh sama baik keseluruhan maupun sebagian dengan merek yang sudah terkenal, yang sudah terdaftar. Sehingga di pusat sana, di DJKI perlu ada pemeriksaan. Cek apakah merek yang didaftarkan ini sudah ada dengan kelas barang yang sama. Ketika ada, akan ditolak. Nah, ini kan memerlukan langsung ditolak, Bu, ya, bukan belum disetujui ya? Iya, ditolak, ada penolakan. Nanti akan ada pemberitahuan secara online juga. Nah, proses ini memerlukan waktu. Nah, makanya tadi saya tanya ada yang lebih dari setahun. Karena memang proses seperti itu. Ada proses pengumuman, kemudian ketika sudah pengumuman nggak ada yang komplain, barulah sertifikasi. Namun dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja sekarang ini, apalagi sekarang ini tahun merek, nah pendaftaran merek akan lebih cepat, Pak Kadis. Jadi kita akan berikan di bawah 1 tahun. Yang paling cepat, Bu? Iya, yang paling cepat. Tapi satu hal, ketika perpanjangan tidak menunggu waktu lama. Perpanjangan lengkap dibayar
dalam hitungan menit bisa selesai. Walaupun pengajuan pendaftarannya agak lama, tapi ada juga yang cepat ya Bapak Ibu. Ya itu di perpanjangan itu yang Oke, cepat. yang cepat. Insya Allah kalau sudah Di terdaftar. ini Bu, di jenis lain HKI lain, saya pengalaman baru seminggu yang lalu mendampingi teman dari guru tenaga kependidikan. Anaknya membuat film dokumenter. Nah, jadi konsultasi ke kantor, kita jelaskan tentang HKI begitu. Akhirnya kita butiri satu persatu apa yang mau di HKI-kan. Walaupun dia bertanya mau saya patenkan juga sama seperti konsultan. Lalu setelah ketemu, oh ternyata ini adalah jenis hak cipta. Lalu kita sosialisasikan seperti ini, ada layar, saya linknya panggil tim teknis, linknya DJKI kita buka. Sorenya dia langsung buka, kebetulan adaptif anaknya. Jadi langsung daftar hak cipta film dokumenter yang dia bikin. 1 hari kemudian terbit hak ciptanya. Nah, cepat sekali. Untuk jenis itu, jenis hak cipta. 1 hari hak cipta. Cepat ya Pak? Ya. Jadi sesuai jenis HKI, NSPK-nya beda-beda. Kalau merek tadi memang pengalaman kami 1 tahun. Seminggu yang lalu saya mendampingi pembuatan film dokumenter. Ini agak cepat Ya, podcast Nama Bintang ini juga perlu di HKI kan seperti Nah, itu. ya. Jadi kalau ciptaan itu memang ini termasuk lama ini, Mbak. 1 hari tadi. Sehari lama. Termasuk lama ya Bu? Bisa 10 menit. Oh gitu. Atau Baik. mungkin dia laporkan saya ke saya aja yang 1 hari. Baik rekan-rekan yang bertugas segera kita daftarkan. 10 menit. Oke, nanti dibantu Ibu nanti lah tentunya. Kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya nih kepada Kepala Dinsnakrin. Menurut Bapak nih, bagaimana sih potensi kekayaan intelektual yang ada di Kabupaten Tanah Laut? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, ini bukan hanya di Tanah Laut, saya pikir seluruh Indonesia. Kita tidak boleh membatasi kekayaan intelektual itu hanya pada produk. Proses ide kreatif, teman-teman menyusun buku, itu juga bagian dari itu. Sehingga kalau ditanya potensi, sebenarnya itu sepanjang hayat kita tidak hanya melihat potensi luas wilayah Tanah Laut, tidak hanya melihat jumlah penduduknya ya, tetapi satu orang saja bisa punya karya puluhan, banyak bahkan gitu. Jadi kalau potensi, saya pikir ide kreatif manusia itu adalah potensi HKI. Tidak bisa kita batasi. Kalau ditanya banyak, sangat banyak kan. Yang nyata saja belum kita catatkan, apalagi yang masih di dalam proses ini. Jadi potensinya sangat banyak. Apalagi dengan sederhananya ada yang personal dan ada yang komunal, ada yang publik, ada yang personal. Sangat banyak tentunya difasilitasi juga dari Disnakrin dan juga dari Satuan kerja lainnya Kemenkumham juga tentunya. Yang ada di depan dulu Pak. Oh, iya. Saya takut ditagih saya sendiri. Tetap nggak mau ya Bapak ya, takutnya sendiri nggak mau kata Bapak. Nah tadi kan kita kan sudah terjalin nih Bapak Ibu kerjasama, mungkin dari pandangan Kemenkumham ini kerjasama yang terjalin ini harapannya antara, tapi bukan antara kita Bu, antara Politeknik Negeri Tanah Laut dengan pemerintah daerah. Nanti juga saya tanya ke Pak Kadis bagaimana harapannya kerjasama antara Politeknik Negeri Tanah Laut dan juga kementerian juga. Dari Ibu dulu, monggo. Oke. Sekarang Poli ini kan sebagai IP Corner. Nanti akan berperan penting dalam rangka memajukan KI di Tanah Laut. Tentunya akan sering didatangi oleh Pak Kadis dan pasukannya. Sampai kewalahan kata Bapak tadi. Ya, saya yakin nanti akan terulang datang terus. Insya Allah, mudah-mudahan kami siap. Ya, apalagi saya tahu semangat beliau ini luar biasa. Sejak kenal saya waktu itu, kemudian mendaftarkan KI, mendorong KI di Tala ini luar biasa. Saya yakin ini akan menjadi pelopor. Dan satu hal, ketika saya datang ke Kalsel, itu pertama yang kami kunjungi adalah Tanah Laut dan Tapin, 2 kabupaten ini. Dan ini yang respon luar biasa adalah di Tala. Ini akan menjadi pionir nanti ke depan. Saya yakin gitu, karena semangat pimpinan yang luar biasa. Betul, insya Allah. Nah, kita tanya lagi ke Pak Kadis tentang antara ini Ibu Ngatira dan Ica antara Politeknik Negeri Tanah Laut dan Kementerian Hukum dan HAM. Harapan Bapak terhadap kerjasama ini ya? kerjasama antara Politeknik Negeri Tanah Laut
Jadi bukan Iya. kerja sama. Bukan antara Iya. Kabupaten Greget dengan Pemda, Ya, Pak. ini momen baik. Kami harus manfaatkan sebaik mungkin. Oke. Di luar sana yang memerlukan HKI ini harus bisa terlayani. Nah, jadi kerjasama ini nggak boleh hanya berhenti pada tadi di awal saya katakan berhenti Launching. pada launching lalu ada unit layanan saja, tetapi di depan kami minta juga dampingi Sivitas Akademika Politeknik Nala ini untuk jemput bola mensosialisasikan. Mensosialisasikan itu yang lebih penting. Nanti setelah itu baru di pelayanan. Takutnya pelayanannya sudah bagus, masyarakat nggak tahu ada pelayanan itu begitu ya. Makanya kita sudah dengan ada kerjasama ini seperti bagi tugas yang luar biasa. Sudah siapa berbuat apanya terpetakan dengan jelas. Ya. Gitu. Insya Allah kami akan ambil peran mensosialisasikan. Dan Mohon bimbingannya Pak, apalagi untuk saya. Oke, apakah ini perlu ditambah lagi pertanyaan atau tidak ada? Sudah cukup? Oke, karena sudah waktunya kurang lebih 30 menit kita habiskan. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Untuk Sobat Politala, kita sudah memenuhi waktunya ya 30 menit. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Politala semua yang sudah menyaksikan podcast Poin Bintang kali ini. Dan juga terima kasih banyak kepada bintang tamu kita yang luar biasa, Ibu Ngatiran dan Pak Masturi. Ini mewakili Kementerian Hukum dan HAM, dan juga beliau nih Pak Masturi adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Dan sekali lagi kami mengucapkan permohonan maaf yang sebanyak-banyaknya. Ini khususnya kepada bintang tamu, kalau sudah dari tadi pagi mungkin ada banyak sekali kami kekurangan atau kesalahan dalam menyambut Bapak Ibu sekalian. Oke Sobat Politala, jangan lupa ini yang belum subscribe tolong dong di subscribe ya guys. Di subscribe ya Sobat Politala. Kalau sudah di subscribe, like, komen di podcast Poin Bintang kali ini. Share juga tentunya. Waduh, saya ingatkan. Oke, saya Ica serta rekan tim produksi yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, ada yang bisa dibantu? Mbak, kebetulan saya punya produk, mau saya daftarkan merek, itu bagaimana dan caranya seperti apa ya? Baik Ibu, mari saya arahkan ke sebelah sini ya Bu. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Ibu atas kesadarannya dalam mendaftarkan merek. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai keuntungan merek yang akan didaftarkan. Yang pertama adalah mendapatkan kepastian dalam perlindungan hukum. Yang kedua adalah sebagai identitas merek. Yang ketiga sebagai pembeda dengan kompetitor. Yang keempat adalah membuka lebih banyak dalam peluang usaha dan lebih memudahkan dalam menjual barang ataupun jasa. Syarat-syarat dalam mendaftarkan merek. Yang pertama adalah mengisi formulir yang telah disediakan. Yang kedua adalah melengkapi identitas diri atau dapat diunduh melalui website www.dgip.go.id. Silakan Ibu dapat dilihat brosur yang telah kami sediakan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Yanti atas penjelasannya. Ternyata sangat mudah sekali ya untuk mendapatkan merek di sini. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga telah datang ke kantor kami untuk mendapatkan layanan pendaftaran. Oke, apabila Ibu ingin mengkonsultasikan lebih lanjut mengenai kekayaan intelektual, Ibu dapat datang lagi ya Bu. Iya. Kebetulan banget nih Mbak, saya itu ada punya teman yang mau ngajukan hak cipta juga. Nanti saya ajak ke sini boleh ya? Oke, siap Ibu.